Oke, selamat pagi kakak-kakak semuanya. Hari ini saya akan mensimulasikan cerita untuk di bulan Januari nanti, yaitu cerita keempat. Nah, barang-barang yang perlu atau medianya adalah seperti ini ya. Google Map yang di print, kemudian juga ada nanti tulisan petunjuk arah, surga dan juga neraka. Nah, oke, langsung saja kita coba simulasikan bagaimana kita untuk bercerita nanti di rumah ceria. Selamat sore adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, wah semangat sekali ya. Nah, hari ini kakak mau cerita lagi nih. Adik-adik, kakak mau tanya, di sini pasti semuanya pada suka jalan-jalan bukan? Iya, kakak juga suka jalan-jalan, tapi pernah enggak kalian tersesat ketika pergi ke suatu tempat? Kalau kakak sih pernah adik-adik. Dulu kakak ini pernah menjadi tukang antar-antar barang. Nah, kakak pergi nih ngantar barang. Waktu itu tidak ada map, nggak ada petunjuk arahnya. Jadi kakak pergi aja nih naik motor. Tapi sampai di suatu tempat, wah kakak bingung. Ini di mana ya? Kakak ketakutan. Rasanya khawatir sekali, cemas sekali adik-adik. Mau pulang tapi jalan mau pulang juga kakak tidak tahu, mau meneruskan juga tidak tahu. Maka kakak rasa takut sekali pada saat itu. Tapi kakak bersyukur pada saat itu kakak bertemu dengan satu orang yang menunjukkan arah yang benar untuk menuju ke tempat yang kakak mau. Wah, kakak merasa lega sekali, merasa senang sekali. Dan kakak pun akhirnya pergi ke tempat yang kakak mau tuju tersebut. Nah, adik-adik kalian pasti juga seperti itu. Ketika kalian merasa tersesat, pernah tersesat, kalian pasti merasa ketakutan, cemas, dan sebagainya. Tapi kalau ada satu orang atau seseorang yang menunjukkan jalan, pasti kalian akan merasa lega. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita mengenai kehidupan kita juga adik-adik. Nah, contoh nih, sekarang ini sudah banyak petunjuk-petunjuk arah ketika kita mau pergi ke mana-mana. Jadi kalau kita mau pergi ke mana-mana, pasti kita tahu dulu nih, kita mau pergi kemana dan kita mau melewati jalan apa nantinya. Dan kita pastinya akan mengikuti arah tersebut supaya kita sampai kepada tujuan tersebut. Contohnya di sini, kakak nih rumah kakak di sebelah barat ya. Ini barat, utara, timur, dan selatan. Nah, kakak dari arah barat pergi mau ke Transmart, yaitu di sebelah timur. Nah, oke, kakak naik motor nih, naik motor dari rumah kakak dari arah barat menuju ke arah timur. Kemudian kakak lurus, banyak persimpangan, ya kan? Kakak belok, kemudian lurus lagi mengikuti arah. Tapi di pertengahan jalan kakak tertarik dengan sesuatu adik-adik. Di Tugu di Gulis ini, oh banyak orang ramai, sepertinya di sini seru sekali. Akhirnya kakak belok sebentar ke sini adik-adik. Terus kakak belok di sini, akhirnya jalan lagi ke arah utara. Kemudian sampai di sana, ada tempat lagi di sini yang menarik. Kakak belok lagi ke sini, sampai udah malam adik-adik. Kakak tidak sampai-sampai ke Transmartnya. Wah, kalau seperti itu bagaimana? Sampai tidak kakak ke tujuan kakak? Tidak sampai. Karena apa? Karena kakak tidak mengikuti petunjuk arah. Padahal petunjuk arah yang benar itu sudah ada tadi. Sudah ada Google Map, ya kan? Mau belok kanan, belok kiri, lurus, atau berapa kilometer lagi. Itu sudah ada adik-adik sebetulnya. Petunjuk arahnya udah benar. Tapi kakak yang tidak mau mengikutinya. Sehingga kakak akhirnya tidak sampai ke Transmart. Wah, tidak jadi beli baju baru deh. Akhirnya tersesat di situ. Nah, adik-adik, seperti kita mencari jalan untuk menuju tempat yang kita mau, di dalam kehidupan kita juga seperti itu adik-adik. Nah, ada dua nih di dalam kehidupan kita. Selalu di dalam kehidupan kita itu kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Nah, pilihan-pilihan ini tentunya sulit kadang-kadang kita untuk menentukan apakah kita mau mengikutinya atau tidak. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang menyenangkan, tetapi itu tidak berkenan di hati Tuhan.
Nah, contohnya di kalangan anak-anak saat ini ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah lumrah terjadi ya kan, gampang mengucapkan kata-kata kotor ya kan, dia disenggol dikit ngomongnya itu dia mulai gampang sekali mengucapkan kata-kata yang kotor ya kan, mengumpat temannya dengan nama orang tua, nama hewan dan sebagainya. Terus apa lagi? Main HP tidak bijak. Ya, main HP tidak bijak. Main HP boleh tidak? Boleh, karena HP diciptakan untuk menolong manusia, untuk memudahkan manusia. Tapi main HP yang berlebihan, yang tidak bijak, itu dampaknya ada yang buruk adik-adik. Contohnya apa? Kita menjadi anak yang pemalas, ya, tidak mau belajar lagi, tidak peduli lingkungan sekitar, kita fokusnya main HP aja. Bahkan ada alasan untuk tidak pergi ke rumah ceria karena apa? Main HP di rumah. Karena dia udah di zona nyamannya, adik-adik, main HP terus. Nah, apalagi? Nah, ini untuk kelas-kelas besar nih. Pacaran dini atau pacaran masih kecil-kecil, padahal belum waktunya pacaran. Pacaran boleh tidak? Ya boleh, karena memang manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Tapi banyak kan anak-anak sekarang pacaran di usia dini, masih SD ya, SMP, udah pacaran, terus pacarannya tidak benar gitu. Nah, apalagi? Menyontek. Nah, menyontek ini hal-hal yang udah menjadi kebiasaan nih di kalangan anak-anak. Mereka merasa bahwa kalau tidak menyontek, dia tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Terus mulai merokok nih, ajak teman-temannya mengajak merokok. Kalau tidak ikut temannya, dia merasa tidak gaul. Padahal kan sebetulnya kalau tidak merokok juga kita bisa gaul kok. Nah, kemudian apa lagi? Kebiasaan berbohong dan sebagainya. Banyak pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita yang kita sulit untuk memilih karena nampaknya lebih seru yang tidak baik-baik itu. Tetapi kita tahu sekarang tujuan kita di dunia ini, setelah kita nanti tidak di dunia ini, mau kemana sebetulnya? Nah, kakak punya dua pilihan di sini. Ada dua tempat, surga dan neraka. Ayo kakak mau tanya, kalau kalian tidak lagi di dunia ini, kalian mau pilih mana? Ke surga atau neraka? Kalau kakak pribadi mau ke surga. Pasti semua juga mau ke surga kan? Iya, kalian pasti mau ke surga. Tapi kita udah tahu nih tujuan kita mau ke surga. Tapi bagaimana caranya ya pergi ke sana? Ada nggak ya petunjuk arahnya untuk menuju ke sana? Tentunya ada adik-adik, yaitu mengikut Tuhan. Nah, satu-satunya jalan menuju surga mengikut Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, akulah jalan kebenaran. Tuhan berkata seperti itu. Tuhan udah berkata seperti itu nih. Lalu bagaimana ya kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ketika kita sudah tahu tujuan kita mau ke surga, kita sudah tahu petunjuk arahnya, yaitu mengikuti jalan Tuhan, kita mempraktekkannya bagaimana? Yang pertama, kita mulai mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup benar, hidup kudus, dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Karena di surga nanti sudah tidak ada lagi tuh yang namanya perbuatan-perbuatan dosa. Seperti apa tadi? Ya, merokok atau perbuatan dosa yang lain yang tidak baik, mengumpat atau mengolok-olok temannya, tidak ada lagi. Maka tugas kita selama di dunia adalah kita belajar terus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, pertama, kita taat dulu kepada orang tua kita, kepada kakak-kakak, kepada guru kita, omongannya dijaga, santun berbicara, berkata yang jujur, kemudian nanti naik level lagi, kita bisa menolong teman, mengasihi orang lain, dan sebagainya. Nanti naik level lagi, kita melayani orang lain, seperti kakak-kakak di sini melayani kalian. Untuk apa? Untuk kita sama-sama nanti pergi ke surga. Gimana? Kalian pilih mau ke surga atau neraka? Surga kak, surga. Kakak juga pengen ke surga, tapi setelah tidak ada di dunia. Tapi tugas kita selama di dunia ngapain? Kita
belajar menjaga hidup kita menjadi hidup yang benar, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Oke adik-adik, sekian cerita dari kakak. Biarlah cerita ini menjadi perenungan kita dan kita bisa mempraktekannya ya. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.